Tuh. Protokolnya mana? Langsung. Langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Imam yang kami hormati, Bapak dan saudara-saudara para ikhwan jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kami bisa silaturahim melanjutkan kajian bulanan yang kita bahas sudah memasuki sesi kelima. Hadis yang cukup membuat kita termotivasi karena jaminan, garansi selamat kalau kita masuk dalam salah satu kelompok di mana Allah melindungi, menyelamatkan 7 golongan yang kemarin sudah kita mulai bahas. Malam ini kita lanjutkan golongan yang ke-6. Walaupun masih ada satu golongan lagi yang terakhir, tapi mungkin nanti itu untuk ekstra tambahan saja, kapan-kapan kita bahas. Karena yang ke-7 itu adalah imamun adil, pemerintah yang adil. Kalau di sini ada gubernur, wali kota, mau saya bahas. Tapi kalau cuma kita orang biasa, ngapain bicarakan orang? Kan begitu, ya Pak? Nah, jadi kalau di Masjid Taqwa Anggut di Bengkulu itu, Masjid Akbar, saya bahas itu. Karena di situ ada Pak Wali. Ada Pak Wali, ada Wawali, ada pejabat lain. Nah, supaya mereka tahu bahwa tuntutan dari Allah terhadap kedudukan mereka sekarang adalah adil. Itu luar biasa itu. Dan saya disalami, ternyata setuju. Walaupun prakteknya kan ya terserah mereka, kan begitu. Baik, 7 sudah kita bahas kemarin. Saya ulang sambil secara singkat. 1, sabbun nasa'a fi ibadatillah. Kelompok anak-anak muda yang dia punya integritas sebagai seorang muslim. Indikatornya ibadahnya kuat. Untuk ukuran sekarang model begini langka. Ya Pak? Langka kan anak muda yang punya integritas begitu. Tapi ini harus disiapkan Pak. Sampai kan punya anak semua ya. Saya juga punya anak. Jadi di rumah-rumah kita itu harus ada simpanan ini. Pak Damiri. Wah, saya tadi ketemu Mas Tasir di itu. Putranya ya. Itu. Oh, Sanes. Yasir. Oh, Pak Damiri situ. Oh, salah persepsi, salah. Begitu. Jadi kalau disurvei di rumah-rumah kita ada 1, 2, 3 pemuda yang sabun nasa'a fi ibadatillah. Subhanallah. Wah, perlu dibanggakan. Boleh gitu. Tapi kalau kita deketin anak-anak muda yang ada di rumah itu, 1 baunya alkohol, 2 baunya rokok tapi bukan rokok. Berarti ganja. Wah, ya sudah repot. Begitu. Yang kedua, ahlul masajid. Ini mungkin bisa kita ambil. Karena profil ini orang yang sehari-harinya memang menginjak masjid. Ini bukan menginjak aja maksudnya Pak. Ya sholat berjamaah begini. Kalau dalih sibuk, semua orang sibuk Pak. Kayak apa Nabi sibuknya? Iya Pak. Kayak apa sahabat sibuknya itu? Oh, kalah kita Pak. Kita masih banyak punya waktu lenggang. Kalau sahabat tidak ada waktu. Konsep Nabi itu istilahnya sholat.
Ya Bilal, akhirna bis sholah. Mari kita istirahat dengan sholat. Jadi istirahatnya Nabi dengan sahabat itu cuma sholat. Kalau kita kan, ya kan? Banyak betul istirahatnya itu. Begitu. Nah, jadi kalau Dali sibuk, sejak dulu Nabi dan sahabat sibuk. Tetapi 5 kali itu tidak berada di belakang imam. Makanya saya ingin mengajak bapak-bapak ini, pastikan setiap sholat 5 waktu kita berada di belakang imam. Jangan coba-coba mengelak, karena itu cacat di mata Tuhan. Kalau di mata orang mungkin tidak cacat, tapi di mata Tuhan cacat. Sibuk, ya kan kita yang punya pekerjaan, tinggal kita atur-atur toh. Rapat, ya, masa rapat pas jam duhur, ya pasti 20 menit menjelang sholat duhur kita skors, kan begitu. Nah, dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, silakan merapat ke masjid mana saja yang terjangkau. Itu kalau kantor di Bengkulu jauh dari masjid kan, itu pimpinannya bisa menginstruksikan begitu. Tapi nanti jam sekian sudah kumpul lagi ke ruang sidang ini, kita lanjutkan rapat, begitu. Ahlul masajid, qalbuhu mu'alakun, hatinya sudah terpaut. Kayak nggak bisa dipisah Pak dengan masjid itu. Andai kata nggak ada pekerjaan sehari-hari, mungkin di masjid terus. Tapi kan nggak mungkin. Kita ada pekerjaan, ya Pak. Ada yang ngantor, ada yang ngebun, ada yang pasar, segala macam. Itu diurus. Sehingga ke masjidnya waktu Allah memanggil saja. Duhur panggil ke masjid, asar panggil ke masjid. Ya. Jarak yang jauh malah itu menjadi nilai, menjadi bobot. Kalah yang dekat Pak. Makanya jangan senang yang rumahnya dekat dengan masjid. Kalah dengan yang jauh. Nilai bobotnya itu loh. Begitu. Orang kan, enak Bapak dekat dengan masjid. Harusnya dijawab, enak sampean yang jauh dari. Begitu. Begitu. Yang ketiga, persahabatan karena iman. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan famili. Asal jauhan. Bahasa pun berbeda, kenal di sini. Tapi bertahun-tahun di sini Pak. Sholat jamaat kan tidak seminggu 2 minggu ya Pak. Bertahun-tahun, bisa puluhan tahun ya Pak Cartu. Pak, tidak bisa tidak Pak. Puluhan tahun ketemu terus. Kadang malah pas kita nengok sebelah, di sebelah. Kalau salam kan, itu dia. Berpuluh-puluh tahun. Sulit Pak untuk tidak mengakui sebagai sahabat. Tidak bisa hati nurani memungkiri Pak, teman saya yang sejati ya sebelah ini. Waktu kita nengok salam kanan kan, semua orang kelihatan sebelah kanan. Putar ke belakang, tambah tengok sebelah kiri, putar ke belakang. Semua yang nampak dia itu adalah saudara. Wih, apa ndak indah itu? Yang saling bela, saling ta'awun, saling tolong, saling, ya kalau dalam hadis itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu sakit yang lain ikut, bukan ikut sakit Pak, siapa yang mau ikut merasakan penderitaan yang dialami saudaranya itu, begitu. Sehingga di satu komplek itu ada yang resepsi dibatalkan, bukan dibatalkan, ditunda. Karena apa? Ada jamaah saudara kita, saudara dia yang mendadak sakit dan harus operasi. Jadi pengorbanan dia luar biasa. Enggak, jangan dilangsungkan dulu. Tunggu saudara kita sehat ya. Begitu. Karena dia yang memimpin doa nanti besok. Begitu. Rupanya yang sakit itu imamnya Pak. Yang mimpin doa nanti itu. Jadi tuan rumah yang sudah, tapi belum disebar undangan, baru rencana, kita tunda sampai dia sehat. Bayangkan itu, luar biasa. Karena memang sulit menerima hati nurani itu. Berpesta di sini, di situ mengerang-erang kesakitan. Paham Pak ya itu? Wah, persahabatan ini dilindungi, diselamatkan oleh Allah. Yang keempat adalah rumah tangga yang setia dengan pasangannya. Lupa belum saya bahas ini, tapi sudah tahu maksudnya. Suami setia dengan pasangannya, istri setia dengan pasangannya, saling ridho. Kekurangan itu justru menjadi kekayaan. Misalnya
Istri hidungnya terlalu pesek, justru menjadi kekayaan, Pak. Sulit mencari orang begitu. Kan gitu. Wah, jadi bukan menjadi momok yang harus disesali sampai kakek-kakek, enggak. Disyukuri begitu. Ya. Jadi rumah tangga begini nih ternyata mahal. Sementara sekarang rame orang selingkuh. Rame orang saling mengkhianati pasangannya, ya Pak. Wah, luar biasa sekarang itu. Jadi sampai ibu-ibu di Bengkulu kalau suaminya keluar rumah itu, kalau boleh dibahasakan, harus disuruh orang untuk apa gitu. Mungkin nanti kalau ada CCTV, Pak Panji, CCTV yang diselipkan di songkok atau di mana, mungkin bisa istri masang itu. Wah, tahu rasa kau. Karena CCTV-nya terus memantau dia begitu. Papa lagi di mana ini? Kok mama tahu? Wah, kan ada. Walau alam ya Pak Panji kan. Nanti kalau penemuan teknologi kayak kedelai kecil bisa tersisipkan di mana? Tersembunyi. Oh, luar biasa. Begitu. Tapi ini intinya Islam menghendaki rumah tangga Islam itu utuh. Sampai kakek ninen. Angka perceraian di KUA, Pengadilan Agama, nyaris kosong. Tidak ada. Walaupun halal. Talak itu kan halal. Tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, orang beriman menghindari betul. Kayak menganggap haram itu, padahal bukan haram, halal. Tapi pensikapannya kayak menganggap itu haram, padahal hukumnya halal, begitu. Sehingga di sini ada pengorbanan. Namanya menerima satu sama lain pasangannya itu harus ada pengorbanan. Kalau tidak bubar, ya kan? Bubar, begitu. Terus yang kelima kemarin, ahli sodakoh. Menarik ini Pak, karena nominalnya tidak disebut. Berarti amalan ini bisa untuk orang yang berduit, duitnya banyak, dan bisa untuk orang yang duitnya sedikit, pas-pasan. Yang kemarin kita ceritakan sahabat Nabi yang punya 2 biji, sebiji korma, itulah dia punya. Subhanallah. Ini mau Ramadan, tapi ngapain infak nunggu Ramadan? Kan begitu. Lucu juga, celengan kita kalau Ramadan penuh terus. Tapi setelah Ramadan kosong. Kalau ditanya ke infak lagi Pak, sudah kemarin Ramadan. Jadi ya enggak apa-apa, namanya pertumbuhan kan. Masih taraf begitu ya enggak apa-apa, Ramadan. Nah, nanti sambil dilatih pelan-pelan sehingga tetap budaya infak itu menjadi budaya permanen. Begitu. Nah, yang keenam ini Pak kita bahas sekarang. Cuman saya kadang sungkan membahas ini. Karena belum sudah dibantah. Ustadz, jangan kan sholat tahajud, subuh aja kecul. Apa kecul itu? Lewat. Ya. Saya jujur aja pulang dari pondok, sudah jam 6:30 kan, sudah siang. Naik terus masuk kompleks saya itu, banyak yang keluar dari pintu sambil gosok-gosok mata. Ya baru bangun jelas itu, sulit diterjemahkan yang lain. Iya Pak, baru gosok-gosok mata. Ustadz baru pulang ya? Iya. Sakit Pak? Tidak. Tapi kita enggak tega negur. Tapi itulah faktanya kan. Jadi kalau diajak nian untuk sholat subuh, jawabannya tidak sanggup nian. Tidak bisa nian aku kalau bangun jam subuh. Emang jam berapa mamang bangun itu? Paling cepet jam 7 lah Pak. Kan itu. Nah itu. Jadi bahasan ini semoga diterima ya, karena ini kaitannya dengan paket 7 golongan yang diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarullah khalian fafadot ngainahu. Seseorang yang ingat kepada Allah, sibuk dia menyanjung, menyebut, merasakan betapa sulit dihitung lah gitu pemberian Allah itu. Mana bisa dihitung Pak? Oksigen saja kalau ditabungkan berapa tabung? Ya Pak,
Pak Usul? Kalau di rumah sakit kan untuk membantu pernapasan kan pakai tabung. Itu satu tabung bertahan berapa jam? Terus butuh berapa tabung? Nah kita seumur-umur, coba dihitungkan, ditabungkan, diuangkan. Allah, luar biasa itu. Nah kita kan enak saja, begitu. Belum lagi air, belum lagi, subhanallah, begitu. Jadi zakarullah itu tidak mengada-ada. Orang yang paling diingat itu ya yang paling banyak memberi. Coba aja di kantor, bos manapun tidak diingat, tapi sekali ada bos yang begitu pindah baru langsung ngajak makan, diingat terus Pak. Baik betul Bapak itu. Coba itu ingatkan kita memang begitu. Jangankan kita Pak, anjing saja dia akan loyal betul kepada siapa yang ngasih. Coba Pak, dulu ada itik saya rumah di situ, siapa Pak Jamri apa bapaknya Tommy Miara itu kan. Tapi Bu Eko sering ngasih makan dia. Pak datang dia, taburin nasi, taburin. Nelornya di situ Pak. Halal dah itu Tom. Nelor Pak. Rupanya itulah perilaku dia. Karena sering ngasih itu. Jadi mengingat Allah itu tidak rekayasa, tapi alamiah. Dia rasakan betul kesyukuran yang sulit untuk diingkari. Begitu. Di saat orang sudah pada tidur, holian, sampai saking larutnya orang ini dalam kenangan-kenangan indah, betapa Allah itu maha pemurah, tidak terasa Pak. Basah itu, berurai maksudnya itu. Berurai air mata. Laki-laki begini mahal Pak. Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bahas. Ya. Syukur-syukur nanti malam dipraktekkan. Syukur-syukur memang sudah dari dulu-dulu umumnya disebut sholatul lail atau sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi. Begini Bapak-bapak, teman-teman. Sesungguhnya identitas yang tidak bisa dicitrakan, karena kalau sholat subuh orang munafik itu masih muncul Pak Cartu. Itu Abdullah bin Ubay, itu komandannya itu, komandan munafikin, Abdullah bin Ubay bin Sa'lul, dan dia anggotanya banyak. Itu kalau subuh suka-suka nyuri sop paling depan, maksudnya supaya dilihat Nabi. Ini loh, saya juga datang ya. Begitu maksudnya. Jadi orang munafik itu masih muncul subuh, duhur, asar, maghrib muncul. Tapi Nabi sudah kasih tanda. Dia munafikin. Tapi di malam tidak muncul dia. Karena Nabi tidak lihat. Siapa mau lihat? Jam 3, setengah 3. Apa di WA? Tolong ya Pak, saya mau tahajud ini. Tidak mungkin toh. Atau digambar selfie mau tahajud, dikirim share. Tidak mungkin juga. Ngapain? Kan gitu. Maka ibadah yang sangat siri dan pantang untuk diketahui oleh orang lain, salah satunya adalah tahajud. Maka A'agim itu ada dalam ceramahnya itu, kalau banyak sudah ibadah yang orang tahu kita ibadah, tapi berapa banyak Bapak ibadah yang orang tidak tahu kita ibadah? Berapa banyak? Tidak ada Ustaz. Semua ibadah ya selalu orang lihat saya ibadah. Belum, kata A'agim itu. Orang yang punya nilai dan nama tersendiri di sisi Allah adalah orang yang banyak melakukan ibadah, tapi orang tidak tahu dia melakukan ibadah. Salah satunya adalah tahajud. Kalau jamaah gini kan orang lihat Pak. Nah, memang boleh, masa sembunyi-sembunyi sholat jamaah. Ya enggak bisa juga Pak. Kan gitu. Enggak lewat jalan, lewat pekarangan orang. Mau kemana Pak? Sholat jamaah. Enggak mungkin begitu. Tetap diketahui orang, walaupun tidak ada niatan pamer.
Tapi berapa banyak ibadah yang orang tidak pernah tahu bahwa orang itu melakukan ibadah. Sedekah. Berapa banyak orang yang tahu bapak adalah ahli sedekah, tapi berapa banyak sedekah yang orang tidak pernah tahu. Nah, itu perlu direnungkan, Pak. Begitu. Tadarus, berjus-jus. Banyak orang tahu dan dia dijuluki oleh orang-orang sekitarnya ahlul Quran. Tapi berapa juz yang orang tidak pernah tahu kalau dia membaca sekian juz setiap hari. Nah, ini perlu pertimbangan. Nah, begitu. Karena amal begitu yang besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ternyata bangun malam itu adalah identitas iman. Identitas tahu ya, Pak? Saya kalau di pesantren ada orang masih agak-agak muda tapi sudah bukan bujang. Dia tidak pakai baju, pakai celana aja bawah gitu. Wih, badannya, Pak. Apa kalau ini? Sterk sekali itu. Terus cepak rambutnya, lari-lari dia. Saya sudah bisa tebak ini Brimob. Karena tetangga kan, sebelahnya kan Brimob. Ya. Setelah, oh ternyata iya. Saya ngikutin dari belakang, begitu sampai di asrama belok dia. Oh betul. Karena keciren, Pak. Orang itu, dia ada identitas yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Cukurannya ketahuan kan, Pak? Walaupun ada juga orang biasa cukur begitu. Badannya. Oh, terus model gayanya. Oh, itu. Identitas itu. Begitu. Maka orang beriman, identitas yang harus ada sesungguhnya adalah ayat ini. Yang sering dibaca subuh Jumat itu ya. Kalau di Bengkulu sudah tren itu, masjid-masjid besar pakai surat sajadah. Ya Pak, yang ada sujud sajadah itu loh. Di rakaat pertama itu. Sehingga orang bilang, sholat subuhnya 3 rakaat. Tidak, tetap 2 rakaat. Sujud itu karena imam waktu itu membaca sujud tilawah, membaca surat sajadah itu. Setelah itu pasti ayat ini yang muncul. Surat sajadah 16, 17. Tata jafa junubuhum nganil madoji. Orang beriman itu identitas yang tidak bisa disandiwarakan. Kalau munafik tadi kan bisa bersandiwara dia. Bisa muncul di masjid supaya dilihat Nabi, supaya diakui. Padahal dia hanya kamuflase saja. Tapi kalau sholat malam, bangun malam ini tidak bisa. Tata jafa junubuhum anil madoji. Orang beriman itu kalau malam sudah larut, ngukur hadis lain dan keterangan lain itu sulusul lailil akhir, sepertiga malam akhir. Jadi kalau jam ini dibagi, tanda waktu dibagi, sepertiga pertama itu ya sampai jam 10-11. Sepertiga tengah itu dari jam 10-11 sampai jam 3. Sepertiga akhir ya jam 3 sampai subuh. Begitu, sampai pagi. Nah, ini sepertiga akhir. Kalau di jam sepertiga akhir itu tata jafa junubuhum nganil madoji, lambung mereka, pinggang mereka sudah jauh dari tempat tidur, dari ranjang. Lambung pinggang sudah jauh dari ranjang. Apa maknanya Pak Darno? Bangun Pak. Kalau tidur kan berarti pinggang dengan ranjang nempel, itu tidur. Ini jauh. Tata jafa junubuhum anil madoji, lambung mereka dipastikan jauh dari tempat tidur. Artinya sudah tidak tidur. Jam-jam itu, jam 3, setengah 3. Untuk apa? Jam 3, setengah 3 sudah tidak tidur. Ternyata bukan pindah kamar. Tahu Pak, pindah kamar. Tidak juga melakukan hal-hal lain. Ini yad'una rabbahum. Tidak tidur malam itu jam 3, yad'una, menyeru, memohon rabbahum kepada Tuhan mereka itu. Prakteknya wa minal laili fatahajat bihi, salat tahajud atau salatul lail. Qumil lail ila qalil, begitu. Kenapa? Khaufan wa tama'an. Berkecamuk dalam dadanya itu 2 perasaan. Khaufan, takut.
Kalau saya sampai membuat jarak dengan Tuhan, apa yang terjadi? Coba, anak kecil saja yang baru bisa jalan, dia mencoba membuat jarak dengan ibunya, bahaya. Ya Pak, lari ke jalan, wah. Anak yang baru bisa jalan itu loh, dia tidak boleh jauh dari ibunya. Ya Pak, riskan sekali kalau anak itu jauh dari ibunya. Sama dengan hidup ini. Kalau sampai berani membuat jarak dengan Tuhan, makin jauh alamat. Tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa kita seger-seger begini aja selamat terus, padahal banyak bakteri ini, banyak virus, banyak debu Pak. Mestinya kita sakit terus setiap hari itu. Mestinya itu. Tapi kan enggak. Bapak sehat aja, sekali-sekali sakit. Nah, sesungguhnya karena Allah itu Robbayani. Dia mengurus kita tanpa lepas sedikit pun. Nah, tinggal kita yang jangan kayak bayi maunya lari saja, mau jauh dari ibunya, tapi ibunya kan tidak mau lepas dia. Nah, begitu. Sehingga kesadaran ini membawa kita di saat orang tidur lelap sekalipun. Jam-jam ini kan orang mimpi Pak. Ya Pak, mimpi entah kemana sampai mimpinya itu. Jam enak sekali Pak, jam 3. Apalagi kalau musim bola, barusan selesai bola. Oh, sudah, begitu. Jam 3, setengah 3, sedang enak sekali tidur. Mimpinya sedang mimpi panjang. Tiba-tiba dia bangun. Dia pangkas waktu tidurnya itu. Begitu. Yad'una rabbahum, untuk menyeru, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini identitas iman. Mohon maaf, kalau ini tidak ada, perlu dipertanyakan sesungguhnya keimanan kita itu. Makanya penggalan adzan itu ada klausul as-sholatu khairum minan naum. Tanya Pak Cartu itu, penggalan itu dibunyikan pada saat adzan pertama Pak Nanang di Mekah. Adzan pertama itu 3:30 atau jam 3 lewat sedikit. Saya dulu kaget tuh, sudah adzan ini Masjidil Haram, rupanya itu adzan pertama. Adzan kedua nggak pakai as-sholatu khairum minan naum lagi. Itu rupanya as-sholatu khairum minan naum itu muadzin di Mekah itu mau membangunkan orang Mekah supaya sholat lail. Tapi untuk ukuran Indonesia, memang ukurannya bukan ukuran sholat lail, ukurannya subuh pun belum bangun. Makanya itu dipakai untuk adzan subuh. Itu pun tidak bangun. Wah, luar biasa itu. Jadi ini perlu pertimbangan. Kalau Bapak kepengin betul-betul kayak emas itu memang 24 karat, ya Pak, digores 24 ini. Orang emas tahu itu. Kalau ada ibu-ibu jual emas, pasti digores dikit itu. Dia tahu itu warna yang 24 dan warna yang, ya Pak Azul, yang tidak 24 itu. Baru dia mau beli, ya Pak saya beli, ini emas 24 nian. Tapi kalau emas Jawa di bawah sini, wah enggak bisa beli saya Pak, ini bukan emas 24 ini. Bapak dari Jawa ya? Tolonglah dah beli emas saya ini, emas nian, emas betulan. Iya, saya tidak bilang emas tidak betulan, tapi ini tidak 24. Akhirnya maksa dibeli. Oke saya beli Bu, tapi harganya di bawah standar. Ini harganya segram gini. Ya murah nian ya. Ya itu, kalau ya saya beli, kalau enggak bawa ke Jawa lagi Bu, jual di Jawa. Begitu dia. Karena apa? Identitas itu. Gitu. Jadi kalau malaikat mensurvei keberadaan kita malam, siapa yang beriman betulan nampak di sini. Tatajafa junubuhum anil madaji. Yang bangun saat itu dia. Paham ya Pak? Tapi jangan disalahkan itu. Apa pulau Pak Eko? Soalnya ini ayat ini tidak bisa dipungkiri. Ini rekaman dari ayat sebelumnya. Khorru sujada, itu orang beriman. Kalau diingatkan Allah itu khorru, tertunduk dia sujud, sujada. Dan orang itu tatajafa junubuhum anil madaji. Begitu malam sudah larut, dia sudah tidak bisa tidur. Begitu. Jadi hati-hati kalau orang yang hobinya tidur. Iya.
Jadi ini identitas yang seyogianya dimiliki. Orang-orang dusun kita dulu, datuk-datuk kita, dia bukan orang sekolahan, nggak pernah sekolah, cuma ngaji, ngerti betul identitas ini. Oh, terpelihara sampai meninggal. Cucung-cucungnya yang datang dari Jakarta sampai heran, tuh kenapa selama di sini datuk itu selalu jam 3, setengah 3, jam 2 sudah bangun, tidak ngantuk tuh. Itulah kebiasaan datuk dari dulu macam ini, begitu. Nah, itu. Tapi jangan terlalu dianggap sulit, Pak. Orang Lingkar Timur jam 1 sudah tidak tidur. Bapak pernah ke Lingkar Timur, Pasar Panorama. Jam 12, jam 11 itu sudah tidak tidur. Bukalapak itu sekarang sudah sampai hampir Jalan Danau. Itu, memanjang itu. Terus memanjang lagi sampai Balai Buntar. Jalur itu yang tembusnya Balai Buntar, Jalan Salak lagi, pasarnya malah kosong. Ramainya siang nanti itu ternyata terpal-terpal yang dibentang di pinggir jalan itu sejak jam 11 malam, Pak. Saya, ayo ndak tidur semalam. Ya udahlah, Pak, macam mana tidur, kapan tidurnya, besok begitu lagi, mungkin siang tidurnya itu. Hanya untuk mengejar berapa? Kalau diborong aja dagangannya itu satu lapak, mungkin cuma berapa ratus ribu, Pak. Wong terong itu pun sudah kisut-kisut, kacang panjang, wortel apa. Andai kata diborong dengan terpal-terpalnya mungkin tidak sampai jutaan itu. Tapi dia siap tidak pernah tidur. Bayangkan itu. Kenapa untuk nilai yang mahal begini orang menganggap berat? Ya, Pak, menganggap berat. Tapi orang-orang pasar, tidak tahu kalau di sini ya, kalau sedang pekan. Kalau yang saya tahu di Lingkar Timur, di Pasar Minggu ya, wah itu jam 1, jam 2 sudah tidak tidur. Begitu. Makanya yang pakai motor jual sayur itu, ternyata jam 4 sudah meluncur, keluar dia, sudah ngedar ke desa-desa. Jadi belanjanya kapan dia? Oh, tukang sayur sebelah rumah saya itu ternyata jam 2 sudah keluar rumah. Mau kemana, Mas? Biasa, saya besok jualan, nanti jualan, jadi ke pasar dulu. Jadi begitu kerja dia tiap hari. Sayang 1000 sayang, hanya untuk nilai-nilai sekedar keperluan hidup yang tidak seberapa. Tapi itu ditekuni betul. Nah, coba ini ditekuni, Bapak-bapak. Mari kita lanjutkan. Wa minal laili fatahajat bihi. Ini ayat, instruksi ayat itu. Dan di sebagian malam fatahajat bihi, bertahajudlah kalian itu. Ini sebuah syarat di mana Allah akan mengangkat orang ini maqamam mahmuda. Ahli tahajud malam itu Allah akan mengangkat dia maqama, itu kedudukan, level itu ya, level mahmuda yang sangat terpuji. Wah, enggak tahu level apa, begitu. Nah, jadi menarik ini. Baik, yang berikut saat-saat di sepertiga malam akhir, berarti jam 3-an. Sudah biasa Pak orang bangun. Kalau jam 3, kalau jam 2, jam 1 mungkin masih terlalu malam. Ibu-ibu Bengkulu yang anaknya sekolah rata-rata jam 3 sudah bangun, Pak. Kalau jam 3 belum bangun, kacau. Rumah tangga itu kacau. Sarapan belum siap, baju belum dikosok, walah sudah. Sepatu semir, bapaknya belum disemir, ngamuk semua. Tumpuan kesalahannya sama ibunya, pembantunya. Gara-gara bangunnya telat. Bayangkan itu. Yang di Jakarta apalagi, Bapak intip itu kehidupan Jakarta. Yang di mana itu? Katakanlah yang di Depok, kerja di Jakarta Pusat kan Pak Usul itu. Jam berapa keluar itu? Saya jujur aja punya adik di situ dulu. Saya jauh-jauh dari sini kangen kepengen ketemu dia. Di samping ada acara di Hidayatullah, saya jujuk ke rumah dia dulu. Pas saya datang belum balik. Jam berapa masnya balik, B, pembantunya? Oh biasanya nanti jam 11 Pak, Pak De. Saya sudah capek dari Bengkulu kan, saya tinggal tidur. Nah,
Katanya dia jam 11, setengah 12 balik. Nah, akhirnya saya jam 2, jam setengah 3 bangun. Sudah pulang ya, B? Oh sudah, tapi sudah tidur Tuan. Apa, Pak D? Oh ya biar, jangan dibangunin. Gitu. Nah, sementara saya sholat lail. Nah, ternyata jam setengah 4 dia ngantor lagi sudah. Belum sempat ketemu Pak sama saya itu, nyalami aja belum. Karena lihat saya lagi sholat. Ditunggu, dia takut terlambat. Dia pesan sama Bibi, Bi, nanti Pak D kalau sarapan disiapin ini. Iya Pak. Bayangkan itu. Nah, saya jam 9 mau pertemuan. Sampean kapan pulang lagi ya? Ya nanti malam Mas, jam 11 malam lagi. Tidak ketemu Pak. Nah itu tuh Pak, rutinitas begitu. Kadang kejam sekali itu. Ya Pak, mau ketemu aja enggak bisa. Nah itu. Nah, tapi sekedar untuk begitu. Bayangkan kalau sepertiga malam ini waktu emas. Coba ini rekamannya. Menarik ini. Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Aqrabu, saat-saat paling dekat. Saat itu ditunggu nian Pak. Ibarat bujang gadis malam minggu. Malam minggu diterjemahkan adalah peluang bisa dekat dengan dia. Kan gitu, ditunggunya Pak malam minggu itu. Coba, ini malam 1 ya. Besok malam itu. Jadi kalau ini akrabu, saat-saat dekat. Siapa? Antara siapa dengan siapa? Ma yakunu rabbu minal abdi. Antara Allah dengan hambanya. Peluang apa ini? Antara Allah dengan hambanya bisa sangat dekat. Siapa yang kepengen Pak? Itu. Kondisi begitu diincar betul. Nah, saatnya sepertiga malam akhir. Makanya orang akan menunggu jam-jam ini, begitu. Akhirnya ya tidak bisa tidur. Sangat dekat dia. Fi jawfil lailil akhir, di sepertiga malam akhir itu. Kalau jam-jam itu bisa dilakukan, fa in istata'ta, bisa kalian lakukan, lakukan. Jangan ditinggalkan. Ini perintah, begitu. Dan Bapak punya peluang sangat dekat dengan Tuhan. Dekat dengan mertua saja selesai masalah. Ya Pak. Biasanya menantu sama mertua kan nggak berani ngomong, nggak mau ngomong. Tapi istrinya didesak. Ada persoalan apa suamimu? Biasa Bah. Pinjaman ya? Ya itu. Sudah. Mana rekening suamimu? Kirim diam-diam. Ternyata masuk. Ting. Selesai masalah. Bayangkan itu. Mertua itu turun tangan, apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan. Jadi Ustadz Nanang di Ipoh, Pak Azuri CS, kalau kondisi ini bisa diciptakan, wah, tidak lama itu. Kampus itu disulap kayak apa itu? Orang terperangah itu. Bangunannya lantai 3 sekarang, Pak Haji. Wah, begitu. Apa susahnya? Pak Anwari di sini itu. Bangunan rata-rata sekolah lantai 1, tiba-tiba muncul lantai 4. Ngitung uangnya saja tidak masuk akal, dari mana uangnya dan berapa? Begitu. Nah, yang begitu itu bagi Allah bukan perkara yang susah, bukan perkara yang sulit, begitu. Sudah masuk ya? Wah, belum selesai tapi sudah tertangkap maknanya ini. Silakan. Besok pagi saya ingin menyampaikan ini. Mumpung mau Ramadan, kalau disetujui, sebentar. Mana ini? Judulnya aja kita lihat. Nah, jadi besok materinya ini kalau bisa mau diikuti, monggo, meraih sukses di bulan Ramadan. Jadi acara subuh besok Tarhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.